Bagaimana kita menyusun modelnya? Kita hanya punya variabel X dan punya variabel Y. Ya, masing-masing X dengan Y beda ya. Beda kepentingannya X dengan Y. Jadi Y bukan fungsi dari X. X bukan fungsi dari Y. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, masing-masing variabel adalah X dan Y. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan cukuplah fungsi linier 1 ordo, ya, atau kita bisa gunakan fungsi linier saja. Kalau fungsi linier rumusnya apa? Y sama dengan AX tambah B. Sehingga kita bisa membuat hubungannya antara kedua variabel tersebut adalah X sama dengan Y dan Y adalah X tambah 30/3. Ya, jadi di sini. Itu di off dulu coba. Ya. Jadi tolong diperhatikan di sini bagaimana menyusunnya. Nih, kelereng Tony adalah Y dan kelereng Hisam ada X tambah 30. Jadi kita sebenarnya punya dua persamaan. Kita punya dua persamaan. Ya, yang pertama kelereng Hisam X tambah 30 dan kedua kelereng Tony adalah Y. Kemudian apa asumsi yang sudah kita miliki tadi? Asumsi yang kita miliki adalah kelereng Hisam sama dengan kelereng Tony ya, kelereng Tony. Sehingga X tambah 30 ini harus kita kasih hubungan sama dengan Y. Jadi X sama dengan Y ya. X-nya ini punya si Tony, punya Hisam itu X-nya adalah X plus 30 ditambah X tambah 30 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kelereng Tony sepertiga dari Hisam. Y punya Tony, Y ini adalah kelereng Tony, sedangkan kelereng Tony sendiri sudah dikatakan setelah Hisam mendapatkan 30 tambahan kelereng, maka kelereng Tony menjadi sepertiga kelereng Hisam. Jadi kelereng Hisam itu sendiri X plus 30 dibagi 3. Jadi inilah kita dapatkan modelnya. Y sama dengan X tambah 30/3. Jadi kalau kita kasih nilai tertentu pada X, ya, misalnya 5, berarti 35 dibagi 3. Itulah kelereng punya Tony. Yang ditanya kelereng Tony atau kelereng Hisam, tinggal kita balik saja, ya. Nah, jadi di sini menentukannya. Model matematika di atas, permasalahannya merupakan sistem persamaan linier, ya, karena ada dua persamaan linier, yaitu X dan Y. X dan Y. Nih, Y sama dengan X. Yang pertama, dari identifikasi permasalahan yang pertama, dikatakan bahwa kelereng Hisam sama dengan kelereng Tony. Kemudian, identifikasi kedua dikatakan bahwa si Hisam mendapatkan tambahan 30 kelereng yang membuat kelereng Tony jumlahnya menjadi 1/3 dari total kelereng Hisam. Nah, jadi kita punya dua sistem ya, punya dua persamaan. Jadi ini masih persamaan ya. Karena ini bukan fungsi dulu. Ini masih belum fungsi. Ini persamaan di mana Y sama dengan X. Kita menyatakan permasalahannya tadi dalam bahasa matematika. Y sama dengan X. Kemudian yang kedua kalimatnya Y sama dengan kelereng Tony 1/3 kelereng Hisam. Kelereng Hisam jumlahnya X plus 30. Jadi kelereng Tony adalah X tambah 30 dibagi 3. Sekarang dicoba nih, ya, dicoba. Kelereng Tony ini jumlahnya itu 1/3. Jadi kita buat kotak, ada 3 bagian, punya Tony hanya 1 bagian. 1 bagian dari 3 semuanya. Sedangkan selisihnya itu ditambah 30. Ini 30, 15. Karena banyak kelereng Tony sekarang adalah sepertiga kelereng Hisam, maka berdasarkan data real banyak kelereng Hisam semula adalah 15. Jadi kelereng yang semula ini harus sama.
jumlahnya adalah 15. Jadi berdasarkan model matematika dari sistem persamaan linear dapat diperoleh 3x sama dengan x plus 30 atau x sama dengan 15. Jadi kesimpulannya kelereng Hisam semula adalah 15. Inti dari pengerjaannya di sini. Menentukan variabel ya. Melis variabel di sini. Jadi ini dari permasalahan, kemudian menentukan variabel dan hubungan antar variabel, kemudian menentukan apakah nanti mau pakai persamaan, pertaksamaan, ataukah fungsi, ataukah model statistik, atau apa. Di sini tahapan yang penting. Semua dari permasalahan di atas. Di permasalahan ini kita harus bisa menentukan parameternya apa, asumsinya apa, ya semuanya kita amati dari permasalahan. Oke, kita cari lagi. Jadi dari contoh yang tadi itu disebut dengan model teoritik. Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan waktunya, maka termasuk model statik. Ya, model statik karena tidak terkait dengan komponen waktu. Setiap model jika tidak terkait dengan komponen waktu, maka disebut dengan model statik atau model statis. Jika ditinjau dari sifat keluarannya, maka termasuk model deterministik. Model deterministik itu apa namanya? Prediksi ya, model prediksi. Apa bedanya model prediksi dengan model klasifikasi? Kalau model prediksi, sifat luarannya berupa numerik. Ya, sifat luarannya numerik. Seperti kita memprediksi jumlah penduduk, ya, memprediksi curah hujan, itu semuanya numerik. Tetapi kalau modelnya klasifikasi, luarannya itu bukan numerik meskipun angka, tetapi itu menyatakan kelas. Kelas atau kelompok-kelompok dari jawaban. Ya, misalnya mengklasifikasikan cuaca, nanti keluarannya itu mengklasifikasikan curah hujan. Keluarannya bukannya berapa banyak curah hujan, tetapi nanti kita kelompokkan curah hujannya sedikit, curah hujannya banyak, tinggi, curah hujan sedang. Itu untuk klasifikasi. Meskipun nanti akan untuk menyatakan sedang, tinggi, rendah, dinyatakan juga dalam bentuk angka, tapi itu hanya simbolik, menyimbolkan kelasnya, kelas jawaban. Ya, jadi bedanya antara prediksi dan klasifikasi. Meskipun klasifikasi juga masih memprediksi, kita ya semuanya memprediksi, tidak ada kita yang bisa jawab dengan eksak ya, semuanya juga prediksi, tetapi bentuk luaran itu akan berbeda. Itu contoh jika model matematika itu ditinjau dari sifat keluarannya. Kalau yang contoh 1.1 kan hasilnya angka 15 jumlah dari kelereng, itu berarti sifatnya numerik sehingga masuk ke dalam kategori model deterministik. Nah, apa yang perlu ditekankan di sini? Yang pertama, pada tahap pertama, tahap awal tadi ya, tahap awal itu mempelajari masalah, identifikasi masalah. Pahami bacaannya, pahami ceritanya. Pahami ceritanya untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Kedua, ya, apa namanya, informasi yang detail itu bisa dengan menggunakan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi seperti kita zaman sekolah dulu ya, zaman SD, SMP, SMA. Jadi kalau dikasih guru soal cerita, itu selalu harus dibuat ditanya apa, diketahui apa. Itu sebenarnya identifikasi masalah. Ya, jadi yang kita ketahui apa saja variabelnya, yang ditanya apa. Kemudian tahap 2, tentukan variabel yang sesuai dengan data-data pada tahap 1. Jadi apa saja dari cerita itu yang kita ambil, itulah akan menjadi variabelnya. Yang tahap 3, variabel yang kita sudah dapatkan di tahap 2, itu dinyatakan dalam notasi matematika. Ya, yang kelerengnya si Tony, kelerengnya si Hisam, itu nyatakanlah dalam notasi matematika. Jadi kita buat simbol, di tahap 3 itu sudah mulai membuat simbol, mengkonstruksikan. Ya, mengkonstruksikan itu membuat simbol. Kemudian
Juga kita menentukan keterkaitan antar variabel. Jadi tadi antara kelereng Tony dan kelereng Hisam, apakah pakai sama dengan, kurang dari, pakai tambah, pakai kurang, semuanya rumuskan di situ. Keempat, rumuskan model matematikanya. Dari pengamatan kita, dari cerita soal cerita, maka kita mendapatkan dua persamaan. Karena persamaan itu ada dua, berarti lebih dari satu. Secara matematis berarti kita gunakan sistem persamaan. Nah, persamaannya adalah persamaan linier. Jadi jadi kita gunakan adalah sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier bagaimana menyelesaikannya? Bisa pakai eliminasi, pakai substitusi ya, yang cara sederhananya bisa kita gunakan metode-metode tersebut untuk mendapatkan nilainya. Oke ya. Jadi seperti itu. Sekarang jam 9. Contoh 1.2. Ini banyak contohnya sih, kalau mau dibahas satu-satu banyak. Nanti kita cari yang mirip-mirip aja ya. Yang ada 3. Oke. Contoh 1.2. Ini beda ya. Soal ceritanya beda tipe yang ini. Kue A dan kue B harganya Rp2.000. Kue A harganya Rp400 lebih mahal daripada kue B. Berarti nggak sama ya harganya ya. Tapi kalau ditotalkan 2.000. Kalau harganya sama, masing-masing 1.000. Kalau ini kue kue yang satunya, kue A lebih mahal 400. Apakah 1.400 atau berapa? Ya, kita tidak bisa langsung menebak. Jadi kita harus rumuskan dulu, buat dulu apa namanya modelnya. Tentukan model matematika yang merumuskan permasalahan ini. Kemudian tentukan besarnya harga kue A. Langkah pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah apa? Kue A dengan B, pokoknya kue A dan kue B harganya 2.000. Kalau dan itu kita mikirnya apa nanti hubungan variabelnya? Variabelnya ada dua ya, kue A, kue B. Harga kue A, harga kue B. Pokoknya harga kue 2 itu di total jadi 2.000. Berarti hubungannya apa? Kita sudah bisa mikir di situ bahwa hubungannya adalah apa namanya? Hubungan antar variabel yang kita gunakan adalah penjumlahan, ya. Kemudian kue A harganya Rp400 lebih mahal daripada kue B. Yang ditanyakan model matematika dalam permasalahan ini. Kemudian dari model kita diminta untuk mendapatkan harga kue A. Harga kue B juga bisa dapat ya nanti. Dua, kita fokuskan permasalahannya dari identifikasi, kita sederhanakan permasalahan untuk bisa nanti dimodelkan. Misalkan harga kue A adalah X, dan ini menentukan variabel ya, dan harga kue B adalah Y. Kita buat variabelnya, kemudian buat hubungan antar variabel. Hubungannya apa? Yang jelas penjumlahan, karena kue A tambah kue B harganya 2.000. Jadi X ditambah Y, X untuk harga kue A, Y untuk harga kue B adalah Rp2.000. Itu ada satu kalimat. Kalimat yang berikutnya menyatakan bahwa harga kue A lebih mahal Rp400 daripada kue B, ya. Sehingga harga kue A X ya sama dengan Y ditambah 400. Ya, kalau dinyatakan dalam hubungan X ditambah Y sama dengan 2.000, X sama dengan Y tambah 400. X sama dengan Y tambah 400. Ini masih menggunakan SPL, sistem persamaan linier. Tapi beda kasusnya. Ya, kita menggunakan SPL. Karena semua variabel masing-masing berordo 1. Ya, jadi masih linier. Nah, kalau sudah dapat sistem persamaan linier, inilah modelnya. Inilah model matematikanya. Bagaimana menyelesaikan model ini?
Mau pakai eliminasi silahkan, mau pakai substitusi silahkan, karena dia variabelnya juga cuma 2 yang masing-masing berordo 1. Ya, jadi mau langsung substitusikan bisa, mau eliminasi juga bisa. Ya, terserah mana yang mau dikerjakan. Tapi disinilah modelnya. Ini selesainya di sini. Selesai. Kemudian contoh 1.3. 2 kilogram anggur dan 1 kilogram mangga harganya 30.000. Ini tipe-tipenya kurang lebih mirip lah ya. 2 kilogram anggur dan 1 kilogram mangga harganya 30.000. Waduh, murah banget ya. 2 kilogram anggur dan 3 kilogram mangga harganya 35.000. Tentukanlah model matematika dari permasalahan ini, kemudian tentukan harga 5 kilogram anggur dan 3 kilogram mangga. Pokoknya kalau sudah dapat model, mau berapapun ditanya, kita bisa jawab berapa anggur, berapa mangga ya. Langkah pertama, identifikasi masalah, kemudian menyatakan variabel dalam notasi matematika. Ini masih identifikasi masalah. Kemudian nyatakanlah notasinya. Harga 1 kilogram anggur adalah X, harga 1 kilogram mangga adalah Y. Dari kita namakan masing-masing variabel, tentukanlah hubungan antar variabel ya. Tentukan hubungan variabel dan susunlah modelnya. Ini hubungan antar variabelnya 2X plus Y, 2X plus 3Y. Kita juga masih mendapatkan 2 persamaan sehingga kita masih menyelesaikan dengan SPL, sistem persamaan linier ya. Sini. Ya, bisa ya kalau sudah dapat model gampang ya. Tinggal eliminasi atau substitusikan dapat nilainya. Mau yang ditanya Y, mau yang ditanya X, ya tinggal dicari saja. Bisa dan substitusi, ini karena yang ditanya 5 kilo anggur dan 3 kilo mangga, ya setelah dapat masing-masing X, Y berapa, kemudian dicari yang ditanyakan. Jadi kalau soal, jawab sampai yang ditanyakan terjawab. Ya, selesaikan sampai yang ditanyakan terjawab. Contoh 1.4, ini sampai berapa contoh nih? 5, 6. Oh, nggak apa-apa ya. Contoh 1.4. Ini masih SPL juga. Masih SPL. Contoh kelima saja. Sukardi dan adiknya memperoleh warisan sebidang sawah berbentuk persegi panjang. Di dalam sawah berbentuk persegi panjang ini ada sumur. Nih, ada sumur. Ya, ada sumur. Jadi ini segi 4 ini sawah, kemudian dalam sawah ini ada sumur. Mereka berdua ingin membagi 2 bagian hanya dengan 1 buah garis lurus sehingga mempunyai luas yang sama. Nah, lo, gimana lah hitung-hitungnya? Ini sawahnya persegi, ini sumurnya letaknya juga tidak simetris ya. Kalau letaknya simetris kan tinggal potong 2 saja itu sama rata. Tapi sumurnya tidak simetris. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana menghitungnya agar luasnya itu sama rata? Untuk bisa menghitung, kita harus ada rumus, ya. Harus ada fungsi. Tidak ada nilai kalau tidak ada fungsi. Jadi harus ada fungsinya dulu. Harus ada rumus. Nah, rumusnya itulah yang kita harus cari. Membuat rumus itulah yang dinamakan pemodelan. Gimana caranya? Amati gambar dan renungkan. Nah, jangan cuma direnungkan tapi ya, nanti kelamaan merenungkan kalian ngorok alias bobok. Nah, ketiduran saking nggak ngerenungkan ini gimana di sawah dibagi 2 sama rata ya? Gimana caranya ada sumur mau dibagi 2 sama rata? Nah, saking lamunya ngerenungkan sampai tertidur. Nah, tahu-tahu orang sudah bubar ini kelasnya ya. Nah, jadi jangan kelamuan. Amati gambar itu dan renungkan bagaimana cara membagi persegi panjang maupun lingkaran menjadi 2 bagian sama dengan tambahan asumsi ya, tambahan syarat dengan 1 garis lurus.
tambahannya dengan satu garis lurus. Jadi kalau garis lurus, kita mau tarik dari mana ke mana ya? Anggaplah lurus ya, ini tidak pakai penggaris. Dari mana ke mana mau ditariknya? Sini, nggak rata. Atau tarik dari sini, nggak rata juga nanti ya. Yang jelas, luas sawahnya ini dibagi rata, sumurnya juga dibagi rata, luasnya ini. Nah, bagaimana kita menarik garis lurusnya itu agar kedua bentuk bangun datar ini, ada yang persegi, ada yang lingkaran. Lingkaran di dalam persegi itu memberikan luas yang sama, ya, dengan satu garis lurus. Kalau nggak garis lurus bisa saja sih, ini sawahnya segini miring, terus nanti di sumurnya juga dibuat begini. Jadi dia lengkak-lengkok ya. Ini bisa dihapus nggak? Kenapa tulisannya ikut kehapus ya? Pena hilang, terpaksa beli pena lagi. Oh, nih ya, nih. Kalau tidak lurus, kalau garisnya tidak lurus, kita kan bisa seperti ini ya. Ini yang itu anggap garis lurus ya. Ibu hanya mau menyontohkan saja. Nih ya. Sedangkan sumurnya mau dipotong potong dua, potong tiga juga bisa saja sih. Nah ya, tapi dia tidak berupa garis yang lurus. Sedangkan di sini asumsinya meminta dibagi dua sama rata dengan satu buah garis lurus. Nah, di mana garis lurus ini harus kita taruh ya? Yang segi empat. Ini logikanya ya. Yang segi empat cari titiknya. Nih, yang lingkaran cari titik tengahnya juga. Jadi tarik garis antara titik tengah persegi panjang dengan titik tengah lingkaran. Tarik garis itu yang akan membagi luas wilayah menjadi sama. Tuh, kalau dari gambar ya, dari logikanya. Tapi kalau kita mau ditanya berapakah luas daerahnya itu, yang sama itu berapa-berapa, kita harus punya fungsinya dulu, harus ada rumus, baru bisa ada nilai. Kalau tidak ada rumus, ya tidak akan ada nilai. Karena nilai itu adalah nilai dari fungsi. Nah, kita lihat ke sini. Nah, nggak dikasihnya ya. Bagaimana caranya? Berarti bagaimana? Buat dulu bentuk umum dari persegi panjang, ya. Kemudian buat diagonalnya, ya. Nanti rumus diagonal apa? Rumus diagonal persegi panjang. Nanti kalian coba sendiri ya. Kemudian tentukan titik tengah. Kemudian yang sumur tentukan diameternya, karena di sini nggak dikasih ukuran ya. Kita nggak bisa ngitung, nggak dikasih ukuran. Tapi tekniknya seperti ini. Nanti disusun rumusannya. Kalau dikasih ukurannya, kita tentukan rumusannya. Ini ya, kemudian lingkaran, titik tengahnya, titik tengah lingkaran, antara titik tengah dengan lingkaran ini dibuatlah garis lurus. Jadi garis ini melewati dua titik. Ini ada pasangan titik, misalnya pasangan titik A, ya. Pasangan titik A berapa, koma berapa. Pasangan titik B ini berapa, koma berapa. Ya. Nanti setelah terjadi pasangan titik ini, dari pasangan titik kita buat bentuk umum garis. Nanti garis ini dicari memotong di mana dan garis ini memotong di mana. Nah, baru bisa kita hitung luasnya berapa. Nah, ya. Dan luasnya ini, bentuknya ini tidak simetris ya. Jadi kita juga tidak bisa menghitungnya enggak. Kita tidak bisa ngitungnya langsung, tapi kita harus ngitungnya per bagian. Yang ini persegi panjang, yang ini sumur ya. Nanti kita dicoba ya. Jadi harus tentukan dulu titik tengah. Ini nggak dikasih ukuran. Kalian nanti buat saja ukurannya mau berapa kali berapa. Asalkan masuk akal ya. Masuk akal artinya
ukuran sumur ini tidak lebih dari ukuran persegi panjangnya. Nanti tentukan titik tengahnya ini berapa, titik tengah lingkaran juga berapa, kemudian buat bentuk umum garis dari kedua pasang titik, nanti cari perpotongan titik di sini, di X-nya berapa, nanti perpotongan di sini berapa. Ini di Y berapa, nanti perpotongan di sini berapa. Kalau sudah dapat, baru kita hitung bagi dua. Hitung keseluruhan dan bagi dua. Ya, oke. Ini 1.7 juga masih SPL ya, sistem persamaan linier. Nah, ini ada latihan. Filenya sudah Ibu kirim, silahkan kalian bahas. Ya, kalian bahas latihan ini nanti. Nggak usah dikumpul, tapi dibahas saja. Ini ada petunjuk jawaban dan latihannya. Ini ada cara menjawabnya. Kemudian di sini ada nggak ininya? Ada rangkuman. Nah, ada tes formatif. Silahkan kerjakan juga tes formatifnya. Untuk latihan saja ya, tidak perlu dikumpul untuk saat ini. Ada pertanyaan sini? Kalau tidak ada, Ibu mau lanjutkan dengan materi berikutnya. Kalau mau tanya, silakan.